Hai, kembali lagi di channel Wonder Sally. Yang baru gabung, perkenalkan nama saya Reni. Saya dari Bali dan sekarang saya tinggal di Melbourne, Australia. Di video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya dapat dari DM di Instagram dan komen-komen di video saya tentang info lengkap Working Holiday Visa atau WHV ke Australia. Buat kamu yang belum menyimak video saya tentang info lengkap WHV ke Australia, kamu bisa lihat video di link di atas ya. Nah, sebelum kita mulai, tolong di subscribe dan di like video ini dulu ya. Oke, kita mulai sesi tanya jawab tentang Working Holiday Visa ke Australia. Saya udah punya list nih pertanyaan-pertanyaan yang saya dapat. Oke, yang pertama, umur saya udah 31, bisa nggak apply WHV ke Australia? Nah, batasan umur untuk apply Working Holiday Visa ke Australia itu 30 tahun. Nah, kalau misalnya umur kamu 30 tahun dan 11 bulan, kamu masih bisa apply. Tapi kalau udah kamu 31 tahun, kamu udah nggak bisa apply. Pertanyaan berikutnya, berapa lama bisa tinggal di Australia pakai WHV? Nah, untuk visa pertama kali kamu bisa tinggal selama 12 bulan atau 1 tahun. Nah, kalau udah visa pertama kamu udah habis, kamu bisa extend visa WHV yang kedua tahun dan ketiga tahun. Ada syarat-syarat dan dokumen yang harus kamu cantumkan untuk apply tahun kedua dan ketiga. Nah, lengkapnya syarat-syarat apa aja untuk bisa apply WHV tahun kedua ketiga, saya cantumin link di kolom deskripsi di bawah ini ya. Lalu, WHV bisa bawa pasangan atau keluarga nggak? Nah, WHV adalah single application visa, jadi nggak bisa bawa pasangan atau keluarga. Terus, kalau saya buta warna parsial, susah nggak cari kerja di Australia pakai WHV? Menurut saya nggak sih ya, kecuali pekerjaannya menuntut kamu untuk tahu warna-warna tertentu. Tapi kalau kamu kerja di misalnya seperti saya di kitchen, sepertinya itu nggak akan ada masalah. Terus tinggi saya 150 cm, susah nggak cari kerja di sana? Menurut saya juga nggak. Di sini pekerjaan nggak memandang fisik ya pada umumnya. Yang penting kamu bisa kerja, yang penting kamu rajin lamar kerja, kamu nggak akan susah cari kerja, pasti dapat. Terus berapa jam saya bisa kerja pakai WHV? Nah, unlimited, kamu bisa kerja 24 jam, 7 hari seminggu. Cuman kamu hanya bisa kerja di satu tempat kerja maksimal 6 bulan. Setelah 6 bulan kamu harus cari tempat lain. Terus kota mana yang paling bagus untuk WHV? Wah, kalau ini susah jawabnya. Karena menurut orang beda, menurut saya beda. Saya selama 4 tahun ini saya tinggal di Melbourne, dan menurut saya Melbourne bagus-bagus aja. Cuman mungkin buat orang lain, kota lain lebih bagus daripada Melbourne. Tergantung sih menurut saya. Jadi saya nggak bisa bilang apakah Sydney, apakah Melbourne, apakah Adelaide kota yang paling bagus buat WHV. Ya, untuk cari tahu bagus atau enggaknya, ya kamu tinggal coba aja datang ke kota-kota tersebut. Atau kamu bisa tanya-tanya anak WHV yang sekarang tinggal di kota-kota yang berbeda. Terus gimana biar bisa cepat dapat kerja di Australia? Kamu harus rajin ngelamar via online atau kamu bisa drop CV. Saya sempat posting video tentang cara cari kerja di Australia. Kamu bisa simak video tersebut di link di atas ini. Kemudian, kira-kira pendaftaran WHV tahun 2021 kapan dibuka? Wah, saya nggak tahu ya, tergantung border Australia kapan dibuka. Bisa tahun depan, bisa 2 tahun lagi, nobody knows. Terus, kalau udah upload dokumen ke web imigrasi, apa kira-kira lolos seleksi? Masih ada beberapa tahap yang harus kamu lakukan setelah upload dokumen. Jadi setelah upload dokumen, pihak Ditjen Imigrasi akan cek kelengkapan dokumen kamu. Apakah dokumen kamu udah lengkap, apakah resmi, apakah udah dilegalisir, apakah palsu atau asli. Terus setelah dokumen kamu dicek, setelah semua lengkap dan memenuhi syarat, kemungkinan kamu akan diundang untuk wawancara. Terus setelah wawancara, kamu akan
minta untuk tes kesehatan. Nah, setelah tes kesehatan kamu di-approve, kamu baik-baik aja, sehat, nggak ada masalah, kemungkinan besar kamu akan lolos. Terus, nah sekarang kan lagi pandemi, kita nggak tahu kapan pendaftaran dibuka. Apa kita tes IELTS dari sekarang? Menurut saya amannya lebih baik tunggu sampai border Australia dibuka dan udah ada pengumuman pembukaan pendaftaran WHV. Kemudian, kira-kira kerjaan apa yang bisa kita dapat pakai WHV? Kebanyakan pekerjaan yang didapat oleh pemegang Working Holiday Visa itu kerjaannya di hospitality, kayak di restoran, di hotel, jadi waitress, barista, kerja di dapur. Cuman ada beberapa yang bisa dapat pekerjaan di luar bidang tersebut, cuman nggak banyak. Pada umumnya ya di hospitality. Terus berapa kira-kira biaya hidup per bulan di Australia untuk WHV? Menurut hitungan saya, minimal biaya hidup per bulan itu adalah 12 juta rupiah. Untuk details tentang informasi tentang biaya hidup di Australia, kamu bisa lihat video saya di link di atas sini. Terus, kalau kita sudah WHV di Australia, apakah kita boleh pulang pergi ke Indonesia atau kita harus stay di Australia selama setahun, lalu boleh pulang ke Indonesia? Nah, Working Holiday Visa itu merupakan multiple re-entry visa. Jadi kamu bisa keluar masuk Australia berapa kali pun tanpa apply visa baru selama WHV kamu masih berlaku ya. Jadi nggak perlu nunggu setahun baru kamu boleh pulang ke Indonesia. Terus ada beberapa orang yang tanya pertanyaan yang sama nih. Pendidikan terakhir diploma 1, apa bisa daftar WHV? Nah, syarat WHV itu minimum 2 tahun kuliah di perguruan tinggi. Jadi untuk saat ini D1 masih belum bisa. Terus ijazah sarjana S1 apa bisa dipakai? Bisa dong. Kemudian kalau tes rongsen dan ada patah tulang bisa lolos nggak? Nah, tes X-ray untuk WHV itu bukan untuk tulang. Jadi kalau kamu punya sejarah patah tulang, itu menurut saya sih nggak akan berpengaruh untuk lolos enggaknya apply Working Holiday Visa. Lalu, bank statement atas nama ortu atau om kita bisa nggak ya dipakai untuk WHV? Bisa. Dan kamu harus mencantumkan surat keterangan bahwa om atau orang tua kamu menjamin kamu selama kamu WHV di Australia. Kemudian IPK menentukan bisa lolos apa enggak? I don't think so. Selama kamu punya ijazah dan transkrip nilai yang sah, menurut saya IPK nggak akan menentukan kamu bisa lolos atau enggak. Terus untuk tes IELTS di mana aja boleh kan? Terus tes kesehatan di mana yang boleh? Untuk tes IELTS di mana aja boleh yang ada di kota kamu. Yang penting itu resmi ya. Terus untuk tes kesehatan itu sesuai dengan suggestion dari Kedutaan Besar Australia. Nah, nanti pas kamu udah lolos interview nih, kamu akan dikirim email HAPID untuk tes kesehatan. Nah, di sana akan dicantumkan rumah sakit mana yang harus kamu kunjungi untuk tes kesehatan tersebut. Kemudian, kalau WHV nggak bisa tinggal di kota besar ya? Tentu saja bisa. Pemegang WHV kamu bisa tinggal di kota mana aja, di kota besar, di desa, di mana aja. Jadi nggak ada limitation untuk pemegang Working Holiday Visa. Terus kalau udah WHV 3 tahun, apa bisa ambil student visa dan kuliah di sana? Bisa. Kamu bisa apply student visa setelah either tahun pertama, tahun kedua, atau tahun ketiga. Saya dulu WHV cuma 1 tahun, kemudian setelah WHV saya udah habis, saya langsung apply student visa. Terus, saya ada saudara warga negara Australia, apa bisa bantu lolos WHV? Nope. Lolos atau enggaknya WHV itu murni dari kelengkapan dokumen, wawancara, dan tes kesehatan. Terus pertanyaan terakhir ya untuk sesi tanya jawab kali ini. Untuk surat keterangan bank $5.000, apakah bisa diurus dalam waktu dekat sebelum tes? Apa jauh-jauh hari? Nah, idealnya kamu bisa urus beberapa minggu sebelum daftar. Tapi surat
bank statementnya harus, jadi nilai $5.000 tersebut harus ada di rekening bank tersebut setidaknya 3 bulan terakhir, 3 atau ya minimal 1 bulan terakhir lah. Oke, itu tadi sesi tanya jawab tentang Working Holiday Visa Australia. Kalau kamu masih punya pertanyaan tentang Working Holiday Visa Australia atau Student Visa di Australia, kamu bisa DM saya di Instagram Wonder Sally, atau kamu bisa tinggalin komen di bawah ini. Nanti saya akan rangkum semua pertanyaan-pertanyaan tersebut dan bikin video seperti ini lagi. Oke, makasih ya udah nonton video ini sampai habis. Semoga video ini berguna buat kamu yang mau datang atau yang mau daftar WHV setelah border Australia dibuka. Jangan lupa subscribe ya. Dan jangan lupa like video ini ya. So, thank you and see you on the next video. Dah.